Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel Poboh Channel. Oke, kali ini saya akan mencoba kembali menyampaikan tema kuliner tentang masakan nenek moyang. Ya, minggu kemarin saya mencoba membuat tauco ala nenek moyang. Nah, sekarang saya akan mencoba membuat sayur bening. Sayur bening biasanya hanya menggunakan bahan waluh atau juga bayam. Nah, kalau nenek moyang zaman dulu itu, almarhum ibu selalu membuatkan saya itu sayur bening mentimun, ya. Nah, mungkin untuk saudara-saudara semua, sahabat-sahabat semua yang belum pernah merasakan sayur bening mentimun, agak sedikit kurang pas di lidah karena membandingkan dengan sayuran saya sebelumnya, misalkan sayur bening waluh, siam, atau juga sayur bening daun bayam dan sejenisnya. Nah, kali ini coba kita biasakan lidah kita untuk merasakan bagaimana nikmatnya merasakan makanan sayur bening ala nenek moyang, yaitu terbuat dari mentimun. Tapi sebelumnya saya mohon maaf juga kembali bahwa saya bukan ahli masak, hanya hobi saja. Dulu juga ayah almarhum itu juga suka masak. Bahkan mungkin cerita sebelum saya memasak nanti ya, ayah saking ingin masak tapi malu kalau dilihat tetangga masak, bapak-bapak katanya masak di rumah. Jadi akhirnya minta ke ibu almarhum juga, almarhum ibu almarhum saya, tolong semua pintu-pintu ditutup ketika ayah sedang memasak. Itu mungkin ceritanya ya. Ya mungkin dengan begitu, padahal saya tidak pernah belajar bagaimana cara memasak, hanya ingatan saya dulu bahwa ibu itu dengan bapak suka membuat sesuatu dengan cara seperti ini. Tapi tidak pernah saya itu dulu itu membantu ayah dan ibu untuk masak. Hanya paling belanja bahan-bahan masakan, misalkan disuruh beli minyak sayur ke pasar, ke warung, itu saja. Ya. Nah, mari kita coba kita lihat bahan-bahan dasarnya apa saja membuat sayur bening ala nenek moyang terbuat dari bahan mentimun. Oke, yang pertama kita siapkan ini bumbunya ini. Ada bawang merah, ada bawang putih, kemudian jangan lupa ini cabai merah. Kemudian ini yang paling utama nih, ini adalah kalau di kita itu laja ya, tapi mungkin lengkuas ya namanya. Ini laja. Kalau tanpa ini sayur bening ini aromanya akan berbeda ya. Kemudian juga ada terasi sedikit. Kemudian ini jangan lupa salam ya, untuk mendampingi lengkuas tadi, sehingga paduan antara lengkuas bau laja dengan bau daun salam itu akan membuat aroma masakan kita sayur bening ini akan semakin mantap. Nah, kemudian ini tomat, kemudian juga ini paling utamanya adalah mentimun. Nah, mentimun itu sebesar ini bijinya, dipotong dua seperti ini akhirnya. Boleh ditiruskan seperti ini supaya bumbunya meresap. Hanya jangan lupa ketika memotong mentimun ini, yang sebelah sini ujung ini mungkin agak sedikit tipis, dipotongnya dulu ya, dibuang ujungnya sedikit, tapi yang ini agak 2 kali lipat dari ujung yang tadi, karena di sini kalau tidak dipotong ini rasanya pahit ya. Nah, oleh karena itu buang sedikit 2 kali lipat dari ujung yang sebelah sini. Oke, itu saja. Kemudian ini jangan lupa bumbu masak, penyedap, dan ini
Akhirnya gunakan garam dengan gula pasir. Kenapa harus gula pasir, nggak pakai gula merah? Jadi kalau pakai gula merah, pernah dicoba, jadi si sayurnya itu warnanya jadi tidak bening. Jadi lebih bagus menggunakan gula putih supaya warna sayurannya jadi bening, tidak keruh gitu ya. Kalau misalkan pakai gula merah jadi keruh. Kemudian ya itu. Jadi kita sekarang siap-siap untuk mencoba terlebih dahulu memanaskan air ya secukupnya. Kemudian kita panaskan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru sayurannya ini dimasukkan. Jadi harus sampai mendidih dulu supaya sayurannya terlihat segar, nanti kelihatannya warnanya juga kalau sayurannya dimasukkan setelah air mendidih. Mungkin itu apalagi para ibu yang suka memasak sudah tahu persis bagaimana cara memasak yang baik sayuran agar terlihat lebih segar ya. Hanya ini saya mencoba menyajikan makanan ala nenek moyang dulu yang mungkin sekarang sudah jarang ditemukan di warung-warung nasi, apalagi di restoran. Sayur bening mentimun. Oke, kita coba nunggu air mendidih. Kita tutup dulu. Abagadabra. Bagaimana nanti sudah mendidih? Oke, sekarang sepertinya ini sudah cukup mendidih. Akhirnya kita masukkan mentimun ini ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian masukkan juga ini bawang merah, kemudian bawang putih. Oke, ini jangan lupa masukkan lengkuasnya atau jahe ya, lajak, maaf ya, lajak. Kemudian juga cabai merah supaya sayurannya bening tapi ada warnanya, jadi akan lebih menarik kelihatannya makanannya. Kemudian masukkan tomat. Oke, masukkan juga daun salam. Nah, untuk gula, garam nanti dimasukkannya setelah kira-kira menjelang matang sayurannya, setelah layu dan matang. Oke, kita tutup sedikit. Ini biasanya air sayurannya dikasih airnya jangan terlalu banyak, karena nanti kalau udah matang ini si mentimun itu akan mengeluarkan air, sehingga akhirnya lama-kelamaan juga akan bertambah banyak. Oke, makanya jangan terlalu banyak airnya. Oke, kita tutup lagi. Kita tunggu sampai mentimunnya dan lain-lainnya matang. Oke, kita tutup dulu. Abagadabra. Oke, kita lihat sekarang sepertinya sudah cukup waktunya untuk memasukkan garam dan gula. Masukkan garam secukupnya, kemudian juga gula secukupnya sesuai selera. Biasanya sayur bening ini kadang-kadang didominasi oleh rasa manis dibandingkan asin. Oke, kita tutup lagi sampai akhirnya sayurannya matang ya. Demikianlah, mudah kan cara memasaknya. Kita tunggu
kita coba kita sandingkan dengan makanan yang lainnya di meja makan. Oke, kita tunggu sebentar. Kita akan mencoba mencicipi rasa hidangan menu hari ini, yaitu sayur bening mentimun. Apa kata para? Tunggu bentar ya. Jreng, jadilah makanan lengkap. Ada sayur bening mentimun, ada ikan asin peda putih, kemudian ada sambal lalap, sambal dadakan, kemudian ininya lalapannya lalap jaat yang muda, tentunya dimakan mentah. Oke, ini ciri khas orang Sunda, makanan zaman tempo dulu ya. Di zaman dulu nenek moyang itu makanannya itu tidak terlalu banyak, hanya cukup sayur, ikan asin, dan lalap. Nikmat. Yuk kita kita coba bagaimana rasanya. Kita pakai ikan asin, kemudian sambal, dan kita coba sayur lalap jaat, dan tentunya ini yang paling utama, paling istimewa, sayur bening mentimun. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi lengkuas atau lajak sama perpaduan dengan daun pandan, kemudian aroma mentimunnya menyatu betul-betul harmonis, sehingga kalau kita rasakan secara bersamaan antara mentimun dan bumbunya meresap ke dalam mentimun dan kita nikmati. Mantap, bisa dicoba. Tambah dengan ini ikan asin peda putih, sambal, dan jangan lupa ini jaat muda. Mantap ya Allah. Boleh dicoba. Oke, demikian tema hari ini, episode yang kedua di kuliner. Semoga dapat bermanfaat apa yang saya berikan, dan mohon masukannya, saran dan kritikannya yang sifatnya membangun tentunya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.